pagi hari ini dengan saya. Dan pagi hari ini dengan semangat pagi saya mau share video masakan saya. Saya mau bikin sambal cumi asin cabai hijau. Nanti saya mau bikin nasi bakar dengan isi sambal cumi cabai hijau ini. Nah, sahabat Puan, ini saya langsung ke proses ya, karena prosesnya lumayan panjang. Nanti pengenalan bahan-bahannya bareng aja ya sambil melakukan proses. Di sini sahabat Puan lihat saya sudah masak air. Ini sambil nunggu mendidih. Ini cumi asin yang saya sudah siapkan setengah kilo. Saya mau potong-potong sahabat Puan. Saya potong jadi dua saja seperti ini ya. Saya potong dua. Kenapa dipotong? Saya mau rebus sebentar sahabat Puan untuk ngurangin kadar garam, sekaligus kalau dia mengandung formalin juga ngebuang zat-zat formalinnya ya sahabat Puan. Jadi kalau masak cumi asin pasti saya rebus di air mendidih dulu untuk beberapa saat lamanya. Ya sahabat Puan, ini cumi asinnya yang saya rebus. Ini semuanya terpotong ya, terpotong jadi dua, ada yang terpotong jadi tiga begini, untuk memudahkan keluar isi perutnya. Jadi diaduk-aduk begini, nanti dengan sendirinya isi perutnya keluar. Nih sahabat Puan lihat busanya, itu konon karena kandungan garam juga mungkin ada zat-zat formalin atau apa gitu pengawetnya ya. Jadi kalau direbus dulu seperti ini ngilangin, buang zat-zat kimia yang ada. Ya baik sahabat Puan, sambil nunggu cumi asinnya direbus dan siap, sekarang saya mau kenalin nih bahan-bahan penyertanya ya. Bahan-bahan bumbunya saya pakai nih, saya sudah siapin, mau langsung saya blender saja. Ini saya gunakan 2 genggam bawang merah, ini bawang merah, 2 genggam bawang merah, kemudian 1 genggam bawang putih, kemudian saya pakai cabai hijau segenggam dan cabai rawit hijau segenggam. Ini yang mau saya giling ya, nanti digilingnya kasar aja, nggak usah halus ya sahabat Puan. Ini di sini saya pakai cabai rawit hijau, cabai hijau yang keriting juga ya, supaya ada rasa pedasnya. Nah, saya pakai apa ini, jahe kurang lebih 2 cm. Saya pakai lengkuas kira-kira 3 cm. Saya pakai sereh 2 batang. Pakai daun salam kira-kira 3 lembar. Pakai daun jeruk secukupnya. Di sini saya pakai 5-6 lembar ya sahabat Puan. Untuk bumbu irisnya sahabat Puan, saya juga pakai cabai hijau besar. Ini sebenarnya sekedar untuk garnish aja, jadi nggak banyak. Saya pakai 5 cabai hijau besar untuk diiris. Kemudian saya pakai tomat hijau, ini saya pakai 6 buah ya. Juga saya pakai putren atau jagung muda. Ini di sini hanya ada 4 batang ya, 4 buah putren aja ya. Ini nanti semua saya mau iris. Kemudian pelengkap selanjutnya, nah ini daun kemangi segar. Ini nanti untuk bikin nasi bakarnya ya sahabat Puan. Jadi nanti nasi bakarnya itu nasi dikasih cumi asinnya, kemudian dikasih kemanginya biar wangi, baru dibungkus pakai daun pisang, kemudian dibakar. Nah, prosesnya nanti ikutin ya tahap demi tahap. Sekarang sahabat Puan, saya mau blender cabai
dan bawangnya dulu ya. Ya sahabat puan, sekarang saya mau langsung ke proses masaknya. Di sini saya udah pakai minyak kira-kira setengah cangkir ya, atau 75 ml lah kira-kira saya pakai. Jadi agak banyakkan minyaknya sahabat puan. Saya mau pakai buat numis cabai hijau, bawang merah, bawang putih tadi yang sudah saya blender, tapi blendernya kasar ini sahabat puan, sengaja saya bikin blenderan kasar. Jadi ini saya mau tumis agak lama sampai dia airnya habis dan dipastikan sambalnya tuh matang ya. Ini saya pakai minyak agak banyakan ya, sengaja sahabat puan, karena untuk nasi bakar supaya nanti minyaknya ini kan wangi, jadi enak di nasinya ya, jadi nggak kering banget gitu. Kemudian saya mau masukin daun salamnya, lengkuasnya. Ini juga saya masukin sekalian jahenya, daun jeruknya, juga serainya nih sahabat puan, biar aroma cabenya jadi wangi di luar. Nah ini sahabat puan, sambalnya udah mengering, udah mulai mengering ya, sudah masak. Di sini tadi nggak kerekam nih sahabat puan, saya masukin garam, juga saya masukin kaldu jamur ya. Tadi saya masukin padahal 1 sendok teh munjung ya kaldu jamurnya, tapi ternyata nggak kerekam. Ya udah nggak apa-apa, saya lanjut masaknya. Itu jagung muda dan tomat juga udah masuk ya puterannya ya. Ini saya masukin apa ini namanya, cuminya, cumi asinnya ya. Ini cumi asinnya kan tadi ada ke bawah sedikit airnya, jadi ini nggak perlu diairin lagi cabenya. Sambal cuminya ini cukup diaduk-aduk terus kayak gini ya sahabat puan. Ini sambal cuminya sudah matang. Sekarang saya mau proses jadi nasi bakar dengan isian sambal cumi asin. Ini sahabat puan, saya siapkan lembaran daun pisang yang sudah dilayukan. Ini sudah layu, jadi untuk bulung nanti udah nggak sobek-sobek lagi.
Ini saya potong kira-kira panjangnya 2 jengkal tangan ya. Nih saya kasih lihat 2 jengkal tangan ya. Ini segini lembarannya, saya potong-potong segitu. Terus dilap bersih ya sahabat puan. Terus di sini juga saya siapkan kemangi segar. Nah, ini untuk nasinya nih sahabat puan. Ini nasinya kita kasih sedikit garam ya, kemudian diaduk rata supaya nasinya juga ada rasa. Ini saya masak nasi yang sudah saya pakai daun jeruk nih, masih ada daun jeruknya. Jadi nasinya sendiri udah wangi ya sahabat puan. Jadi pas masak nasi di rice cooker kita kasih daun jeruk. Yuk mari. Oke sahabat puan, sekarang kita mulai bungkusnya. Kira-kira saya mau kasih 2 sendok nasi saja ya, segini ya, 2 sendok nasi itu cukup ya sahabat puan, sama aja dengan sepiring nasi diet. Kemudian kita ratakan sambil sedikit ditekan. Ini nasinya diratakan seperti ini sahabat puan ya, diratakan semuanya. Ini nasinya, kalau sahabat puan nggak mau kayak saya nasinya yang sudah dibumbuin juga nggak apa-apa, tinggal nasi biasa dikasih garam ya, sedikit garam terus diaduk. Ini saya kasih kemanginya. Ini anak saya nih iseng, dia nanya nih sahabat puan, dia nanya begini, kenapa mah kemanginya nggak dimasukin di tumisan sambal cuminya? Saya jawab begini, ini saya bikin sambal cumi kan banyak, biasanya saya untuk stok, jadi udah siap begini, kapanpun saya mau pakai ya sudah ada. Jadi kalau kayak pagi-pagi anak-anak perlu buat bekal yang kerja, bekal yang sekolah, bekal bapaknya ngantor, nih cuminya sudah ada di kulkas, itu kan tinggal simpen di kulkas ya, sudah aman. Artinya tinggal gulung pakai nasinya begini. Kalau pakai bikin-bikin dulu kan agak ribet. Ini kayak gini ya, tinggal digulung begini. Nih digulung, yap, udah jadi kayak gini. Tinggal digulung perlahan, nggak usah ditekan, ngikutin ini nasinya aja ya sahabat puan. Perhatikan ujungnya, ini biasanya yang rusuh ujungnya nih sahabat puan, dia keluar. Nah, yang keluar kita rapikan pakai sendok, udah rapi kemudian kita tekuk gini terus berdirikan. Nah, bagian atasnya kita rapikan juga dengan sendok kayak gini sahabat puan ya. Baru kita semat pakai lidi. Ini saya pakai tusuk gigi ya sahabat puan, kita semat seperti ini ya. Nah, dibalik. Sekarang tinggal bagian atasnya kita rapikan lagi, jadi bisa diintip. Pastikan gulungannya rapi, nasinya nggak berantakan, dan bentuknya jadi cantik ya, seperti ini sahabat puan. Nah, gampang kan bikinnya. Ini untuk bekal anak, suami, atau kita sendiri mau berangkat ngantor, enak banget, tinggal nanti dibakar sebentar ya. Nah sahabat puan, ini saya siapkan bakaran serbaguna. Saya nyalakan. Untuk bakaran seperti ini selalu jangan lupa kasih sedikit air di pinggir-pinggirnya ya, sampai terendam semua dengan air. Supaya apa? Kalau kejatuhan minyak kalau kita bakar, terutama bakar ayam atau ikan, jadi dia nggak gosong, jadi gampang dibersihkan. Nah sekarang ini bakarannya cepat banget panas. Nasi bakarnya mau saya naikkan ke atasnya ya, seperti ini.
puan, ini masakannya sudah jadi. Saya tinggal potong bagian depan, bagian belakang supaya rapi. Ini yang satunya juga saya potong bagian depannya, juga bagian belakang daunnya ya sahabat puan. Ya, jadi terlihat rapi seperti ini nih sahabat puan ya. Nah, ini sudah jadi nasi bakar saya ya sahabat puan. Ini nasi bakar dengan isi cumi. Kebetulan ini mau langsung buat bekal anak saya ngantor, jadi nggak sempet saya buka isinya ya sahabat puan. Nanti saya bikin ulang baru saya kasih lihat isinya. Oke, ini dia hasil masakan saya pagi ini sahabat puan. Terima kasih sahabat puan sudah berkenan menyaksikan video saya dari awal sampai akhir ya. Terima kasih untuk setiap subscribe-nya, terima kasih untuk like dan komennya. Terima kasih sahabat puan, sampai jumpa di video saya yang akan datang. Dadah.